Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya, dan di sini saya akan menjawab soal untuk mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu soal yang A, yaitu membuat program untuk menentukan bilangan prima. Sebelumnya kita masuk dulu ke logika pemrogramannya itu seperti apa. Jadi, dalam suatu program itu nanti akan kita masukkan suatu nilai, misalnya nilai A. Kita input misalnya nilai A ini 3. 3 itu kan prima. Nah, konsep bilangan prima itu seperti apa? Prima itu misalnya A ini ya, dia itu jika dibagi 1 hasilnya 0. Dan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 0. Selain itu, misalnya dibagi B misalnya ya, di mana B itu bukan 1 dan bilangan itu sendiri, itu hasilnya tidak sama dengan 0. Dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Nah, disinilah kita akan menggunakan perataan perulangan for, di mana for ini akan membantu kita untuk mengecek 3 ini dibagi berbagai bilangan lain. Untuk itu kita membutuhkan indeks I. Indeks I ini merupakan bilangan yang nantinya akan kita bagikan dengan 3. Jadi 3 ini dibagi dengan I-nya kita mulai dengan 2. 3 dibagi 2, kemudian selanjutnya ya dia akan bertambah 1. Jadi I-nya itu dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa I-nya tidak dimulai dari 1 ya? Karena setiap bilangan itu habis dibagi 1. Jadi kita tidak perlu menuliskan 1. Jadi di sini for I sama dengan 2 sampai I kurang dari 3 atau kurang dari A ya, nih kalau di program kurang dari A, dan I++, karena I-nya naik sebanyak 1 tuh, dari 2 ke 3 naik 1, 3 ke 4 naik 1. Di sini kenapa I-nya kurang dari A, bukan kurang dari sama dengan A? Karena lagi-lagi suatu bilangan tuh sudah saya bikin di sini. Kalau dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya habis, jadi kurang sampai sebelum dari bilangan itu saja. Kurang dari sama dengan A. Nanti di sini di bawahnya kita akan masuk ke if, di mana jika A-nya itu, jika hasil pembagiannya dengan I, ini I ya, bukan 1. Jika hasil sisa pembagiannya dengan I itu sama dengan 0, maka primanya itu akan bernilai 0 atau bernilai salah. Jika sebaliknya, barulah primanya bernilai benar. Kira-kira seperti itu untuk logika pemrogramannya. Mungkin langsung saja kita bisa masuk tuh ke pseudocode dan juga flowchart ya. Kita mulai dulu dari pseudocode dan ini flowchartnya. Flowchart ya. Nah, pseudocode dimulai dari apa? Bikin dulu. Lalu kita input nilai A menggunakan read A. Artinya masukkan nilai A dari keyboard. Dari sini kita tidak perlu lagi menginisiasi apapun, kita tidak perlu lagi menginput apapun. Kita langsung masuk tuh ke for. Nah, for jika I-nya tadi sama dengan 2, dimulai dari 2 ya, to A min 1. Kenapa? Karena tadi saya tulis tadi I-nya 2 sampai I kurang dari A. Nah, berarti A-nya nggak masuk kan, berarti sampai A dikurang 1. Kenapa tuh di bawahnya lagi kita bikin tuh if, jika dia memenuhi dia akan masuk ke if ini. Jika A sisa pembagiannya dengan I itu sama dengan 0, maka P itu prima ya, primanya bernilai 0 atau false. Ini kita pakai tanda panah harusnya. Nah, P-nya itu bernilai 0 atau salah. Sebaliknya, dia akan bernilai benar, tapi itu tidak perlu kita deklarasikan ya. Jadi, for ini akan terus berulang-ulang sampai A-nya itu kurang dari 1. Hasil akhirnya, kalau P-nya sama dengan 0, berarti dia bukan bilangan prima. Langsung saja tuh kita bikin if lagi, if di luar for-nya ya. If P sama dengan 0, then, ini kurang then ya. Ini pokoknya ada then ya. Then, kita write bukan bilangan prima, bukan saja ya, untuk singkatnya kita write bukan. Else, jadi jika if-nya itu bukan 0,
maka write saja, ini else then, saya lupa, write prima gitu tuh misalnya. Nah, ini adalah kira-kira sudokutnya seperti ini. Nah, lalu untuk flowchartnya bagaimana tuh? Boleh kita langsung buat flowchart. Start, pakai lingkaran ya. Kita input, ini nih, input nilai A menggunakan jajar genjang. Langsung masuk ke perulangan tuh. Kalau perulangan itu menggunakan segi 6. Untuk I sama dengan 2 tuh A min 1. Apa yang terjadi? Dia masuk ke if. Nah, jika A modulo I sama dengan 0, dia akan eksekusi atau lakukan yang bawahnya, yaitu P diisi dengan 0. Nih. Ini jika ya. Jika tidak, dia dari sini ya. Jika A-nya itu hasil baginya tidak sama dengan 0, bagaimana tuh? Jika tidak, I-nya akan bertambah tuh, I++. Nah, I-nya akan bertambah, naik, mendapat nilai I, dan berulang ke sini lagi. Jadi dia akan muter-muter terus tuh. Kalau sekarang tadi kan kita masukkan 3 tuh. Sekarang I-nya 2. Apakah hasil baginya 0? Tidak. Nah, dia naik lagi ke sini, dia ngulang lagi sampai seterusnya. Jika dapat P-nya 0, kita masuk lagi ke sini nih if. Jika P sama dengan 0, nah ini juga kalau dia salah, dia balik lagi ke sini ya. Kalau dia sudah tidak memenuhi ini lagi, dia juga ke sini. Apakah jika P, apakah P sama dengan 0? Nah, kalau dia iya, kalau dia T nih, kalau dia iya, ini juga T harusnya ya, bukan ya. Kalau dia P-nya sama dengan 0, berarti bukan ya. Bukan, singkatnya seperti itu. Dan jika salah, jika false, maka merupakan prima. Nah, lalu kita end. Nah, begini. Kira-kira beginilah flowchart dan juga sudokutnya. Selanjutnya kita bisa langsung melanjutkan ke programnya. Baiklah, untuk programnya ini saya sudah buka code blocks ya. Kenapa ada itu? Sudah buka code blocks. Langsung saja. Yang pertama adalah struktur utama C++, include iostream, yang merupakan file header. Yang kedua, using namespace std, library. Yang ketiga, in main, fungsi utama. Fungsi utamanya kita begin, mulai dengan kurung kurawal. Kita deklarasikan variabel-variabelnya. Tadi ada A, lalu ada I, lalu ada P ya, seingat saya. Kalau kurang seperti biasa kita tambahin. Nah, kita cout dulu judul programnya. Salah pencet. Program menentukan bilangan faktorial. Salah, maaf. Menentukan bilangan prima, maaf sekali. Oke, bilangan prima. Sini kita end line. Kemudian kita cout lagi, masukkan bilangan misalnya ya. Begini. In untuk membaca bilangannya, in A. Jadi bilangan yang diinput itu akan dibaca sebagai variabel A, akan diisi ke variabel A. Setelah itu kita langsung masuk nih ke for. Untuk I sama dengan 2 sampai I, enggak pakai itu, maaf, sampai I kurang dari A dan I-nya bertambah 1 plus. Jika A modulo I itu sama dengan 0, maka nilai P-nya itu 0. Nah, setelah itu kita keluar bisa dari sini. Langsung saja, jika P itu sama dengan 0, maka cout A bukanlah bilangan prima. Nah, begini. Selain itu, jika tidak, cout A adalah bilangan prima. Nah, sedikit tuh codingannya. Mari kita coba run dulu. Apakah ada yang keliru atau salah? Kita coba misalnya 3 tadi. Nah, A3 adalah bilangan prima.
Kita coba masukkan lagi tuh, misalnya 4. 6 deh, 6 kan bukan ya. 6 ada di mana? Ya agak ada keliru nih. P sama dengan 0. Bentar ya, saya cek dulu ya. Sepertinya ini perlu diikat juga. Coba kita masukkan lagi nilai A. Nilai 6 ya. Masukkan lagi 6. Nomor tetap ini. Artinya di sini ya, jika P-nya sama dengan 0 ya. Jika P-nya itu benar-benar bernilai 0. Nah, jadi itu saja ya ternyata yang kelirunya. 6 bukanlah bilangan prima, ini adalah programnya yang benarnya tuh. Kita coba lagi tuh misalnya bilangan yang agak tinggi mungkin ya. 73 seingat saya bilangan prima. Nah, adalah bilangan prima. 100 kita coba lagi 100. Bukan bilangan prima. Oke. Ingat, apa sih perbedaan sama dengannya 1 dan sama dengannya 2 nih? Di sini ya. Ini kan kita masukkan P sama dengan 0 tuh. Jika A sisa pembagiannya dengan I sama dengan 0, ini artinya P diisi dengan 0. Jadi jika syarat yang ini terpenuhi, nih, P-nya diisi dengan 0. Sedangkan kalau yang if bawah ini tuh lebih ke perbandingan gitu. Kayak membandingkan. Apakah P itu nilainya 0 gitu loh. Kalau saya tulis sama dengannya 1, ini artinya apakah P diisi dengan 0. Dimana ini kurang tepat, karena nilai P-nya sudah ada ya. Entah kenapa programnya sangat sensitif. Jadi ini sama dengannya harus ada 2. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke penjelasan program ya. Saya tulis di bawah sini. Yang pertama itu mulai. Dari sini ya. Begin. Karena yang ini hanya struktur C++-nya saja. Lalu kita masuk ke sini tuh. 2. Input nilai A dari keyboard. Misalnya kita masukkan tadi A-nya 3. Kita masuk tuh ke perulangannya. Perulangan 1 ya, perulangan pertama. I-nya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Kurang dari saja ya, kurang dari 3? Iya. Lalu masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ini ya. Apakah 3 sisa pembagiannya dengan 2 itu sama dengan 0? Tidak. Jika tidak, lanjut lagi ke atas ini. Tadi kan urutannya itu dari sini ke sini, lalu membaca isinya, lalu ke atas ini nih. Jadi sekarang I-nya bertambah tuh. I-nya sama dengan 3. 2 ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang masuk tuh ke perulangan kedua. I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Nah, tidak. Jadi dia langsung keluar nih dari perulangannya. Karena dia tidak memenuhi lagi ya. Dia langsung keluar, dia tidak menjalankan lagi ini. Dan masuk ke situ tuh, ke if yang ini, yang keempat. Apakah nilai P itu sama dengan 0? Tidak. Jika tidak, dia melakukan yang ini tuh else ya. Nah, maka dia cetak A adalah bilangan prima. Ini langsung kita ganti aja menjadi 3. 3 adalah bilangan prima ke layar. Nah, jadi cetak ini ke layar. Yang terakhir selesai. Nah, jadi programnya simple ya dibanding yang lainnya. Nah, ini dia program akhirnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.